Jemaat GMCC yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Tentu semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Kiranya kasih Kristus selalu lahir di hati kita. Sebelum beribadah, mari kita simak pengumuman GMCC Online sepekan. Ibadah Dewasa Muda Online akan diadakan setiap hari Senin pukul 7.30 malam secara live melalui Instagram. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini karena di sana banyak kesaksian dan perbincangan yang akan menguatkan iman kita. Ibadah khusus anak muda, TAC, dan ibadah sekolah minggu Little Kings GMCC secara online dapat diikuti pukul 11 siang di YouTube channel berikut ini. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kurs secara online dapat menghubungi nomor berikut ini untuk jadwal masing-masing klub. Sehubungan dengan Natal dan Tahun Baru, kami informasikan bahwa sekretariat gereja diliburkan mulai tanggal 24 Desember dan aktif kembali pada tanggal 4 Januari 2021. Untuk ibadah tengah minggu online melalui Zoom berjalan seperti biasa. Ibadah khusus untuk remaja usia 11 sampai 14 tahun, ibadah sunat melalui Zoom diadakan setiap hari Minggu pukul 1. Untuk ID Zoom dapat diperoleh melalui nomor WhatsApp berikut ini. Demikianlah pengumuman GMCC Online sepekan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita pagi hari ini. Puji Tuhan, senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang kita bangkit berdiri sebentar bersama-sama pagi hari ini. Puji Tuhan, saya mau sapa pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, tetap luar biasa. Akhirnya kita bisa memulai ibadah kita di awal bulan Desember ini, saudara, memasuki suasana Natal, dan saya mengucap syukur kita melewati waktu yang tidak mudah hari-hari ini, tapi saya berdoa pemeliharaan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Yang merasakan penyertaan Tuhan boleh sekali tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, saudara, mungkin Bapak Ibu belum bisa bersalaman, tapi tidak ada salahnya saudara coba tengok kiri kanan. Yakinkan dia kalau saudara tersenyum kepadanya. Say hi. God bless you. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, saudara, pagi hari ini. Kita memberikan kualitas sikap hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita curahkan isi hati kita, ucapan syukur kita. Segala hal yang mungkin kita rasakan hari-hari ini, yang mungkin kita sulit ungkapkan kepada orang lain. Tapi biarlah kita ungkapkan kepada Tuhan. Karena dia pribadi yang paling mengerti detail hati dan isi pikiran kita. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ada sampai hari ini semua semata-mata karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semuanya semata-mata karena pemeliharaan Tuhan. Pertolongan Tuhan, kasih setia dan karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua hal itu. Dan biarlah pagi hari ini kami datang dengan sikap hati yang bersyukur dan menyembah Tuhan. Dengan hati yang haus dan lapar kami mencari wajah-Mu. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, berharap dan bersuka cita kepada Tuhan, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, silakan duduk kembali. Ini doa kami Tuhan. Engkau Allah yang mengenal hidup kami. Engkau Allah yang memilih kami. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
Engkau tetap memilihku, ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Engkaulah dasar pengharapan kami Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan dengan pengharapan. Dia Bapa yang luar biasa. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, harapan tanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita sembah Dia, saudara. Yesus, Kaulah pengharapan, Kaulah pertolongan kami, Tuhan. Yesus, oh Yesus, haleluya. Ini umatmu yang menyembahmu Tuhan. Hiraralama yaralama sando, laralama yaralama so. Yesus, Kaulah kekuatan kami, Engkaulah satu-satunya jawaban doa kami. Haleluya. Mari setiap pribadi bawa hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Ungkapkan isi hatimu yang terdalam kepada Tuhan. Yesus, Yesus, oh Yesus.
kekuatan kami, Kaulah pengharapan. Himaralang syaralan. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Dengan sepenuh hati panggilan-Mu Tuhan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi dengan tangan terangkat bersama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kami yang hebat, bagi Yesus kami yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus percaya dan berharap, bahkan berserah Tuhan, bahwa Tuhan punya kekuatan yang tidak terbatas. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami dengan cara yang unik dan berbeda. Dan itu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah dalam pujian ini menjadi kata-kata yang menguatkan iman kami, bahwa Engkau Tuhan selalu pribadi yang menemani kami. Allah yang senantiasa menyertai hidup kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Yang terus berharap, tetap percaya kepada Tuhan, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya berdoa juga pagi hari ini biarlah ada kesegaran baru, semangat baru, sehingga kita keluar dari tempat ini menyebarkan semangat juga kepada yang lain. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita memasuki bulan Februari, suasana Natal, biarlah pujian Natal boleh menghiasi pujian kita di gereja. Kita naikkan yang terbaik buat nama Tuhan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yeah! Terima kasih Tuhan. Katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus
kudus, lagu pujian semua bagi nama penebus semua. Iya. Muliakan Tuhan. Glory. Muliakan Tuhan. Kami bersuka cita karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita naikkan bait yang kedua. Dikatakan tinggi-tinggi di dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Boleh lambaikan tangan sama-sama semua. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari saya mengajak saudara yang di rumah juga bersama-sama ikut memuji nama Tuhan. Boleh saya ajak yang wanita saja bernyanyi bagian bait lagu ini. Katakan dari pulau dan benua. Yang wanita nyanyikan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Mari bersama-sama saudara semuanya. Muliakan Tuhan. Jemaat saja. Luar biasa. Walaupun pakai masker, suaranya tetap terdengar jelas. Lagi GMCC katakan, flow. Muliakan Tuhan. Bersama-sama katakan glory. Yeah. Glory. Katakan muliakan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi katakan muliakan Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya berdoa juga saudara yang di rumah ikut bersuka cita bersama kita semua, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Termasuk saudara yang di tempat ini. Boleh sekali lagi sorak-sorai tepuk tangannya buat Tuhan kita. Saudara, ini mungkin lagu lama, tapi saya berdoa liriknya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Tuhan tetap menguatkan saudara dan saya. Yang yakin terus melewati ini dengan kuat bersama dengan Tuhan, katakan yes. Tepuk tangan yuk sama Tuhan. Haleluya. Biarlah ini menjadi nyanyian iman kami Tuhan. Nyanyian pengharapan kami. Nyanyian percaya kami kepada Tuhan. Yeah.
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Yes. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Oh, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu tentang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yuk semua, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sambil bertepuk tangan bersama-sama. Musik memuji Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan suara-suara. Seruan doa puasa bersama dimulai tanggal 7 Desember sampai 27 Desember 2020 dengan pokok doa sebagai berikut. Doa puasa ini wajib bagi seluruh pengerja, pengurus, dan aktivis. Jemaat diimbau untuk ambil bagian dalam seruan doa puasa ini. Natal telah tiba. Rumah Junior mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk berbagi kepada anak-anak yang kurang beruntung dalam program 1000 Kado Kasih Natal. Bingkisan berisi parcel Natal untuk anak-anak berupa alat tulis, tas, dan keperluan lainnya untuk dibagikan kepada anak-anak di Indonesia Timur dan di sekitar Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk berbagi, dapat menghubungi Yayasan Rumah Junior. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith, karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang 4 mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa, mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya.
kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya, yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pada hari ini. Dan saya percaya kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, tema yang akan sama-sama kita renungkan pada hari ini adalah It's time to rebuild. Waktu untuk membangun kembali. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kita membuka kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, dalam bahasa lainnya melukai, dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Tuhan berbicara kepada kita bahwa musim itu berubah. Ada waktunya ketika kita menanam, ada waktunya mencabut yang ditanam, ada waktunya kita membangun, ada waktunya kita merubuhkan. Ada waktunya hujan, ada waktunya panas. Kalau kita menggantungkan kondisi hati kepada apa yang terjadi di sekeliling, maka kondisi hati kita akan terus-menerus berubah dan tidak akan pernah konstan atau stabil. Karena kondisi sekeliling kita akan terus berubah. Tidak akan selalu baik karena Alkitab sudah berkata demikian. One day everything that you build, I will tear it apart. Aku akan merombak. Apa yang kamu tanam aku akan cabut. Dan tanpa kamu sadari keputusan-keputusanku dalam hidupmu akan melukai kamu, mengecewakan kamu. Jadi Tuhan udah bicara sejak awal bahwa kamu gak pernah boleh mengizinkan kondisi hatimu dipengaruhi dengan apa yang terjadi di sekeliling. Because season change. Karena musim itu berubah. Musim itu berganti. But God will never change. Tuhan gak pernah berubah. Amin. Kalau Bapak Ibu di rumah katakan kepada suamimu dan katakan Tuhan gak pernah berubah, tapi lo harus berubah. Ya enggak, saya bercanda ya. Ya lanjut. Saudara, saya ingin membawa kita untuk memahami ini karena saya percaya di masa pandemik ini ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan rombak dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan rombak dalam keluarga kita. Ada begitu banyak hal yang Tuhan rombak di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pelayanan kita masing-masing. Sehingga kita perlu memahami mengapa Allah merombak sesuatu. Dan mengapa Allah terkadang, saya bisa katakan melukai kita. Saya ingin membawa kita melihat Yohanes pasalnya yang kedua. Dan kita mau belajar dari Yesus. Dalam Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai seterusnya dikatakan begini. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam bait suci, jadi dia ini melangkah dari luar bait suci, masuk ke dalam bait suci. Dan di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan.
Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Lalu orang-orang Yahudi menantang Yesus ketika dia melihat apa yang Yesus lakukan. Katanya kepada mereka, kepada Yesus, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Lalu Yesus mengucapkan sebuah kalimat yang saya ingin kita renungkan sama-sama hari ini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Wow, saya pikir ini keren ya. Waktu dia bilang rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku bangun. Saya pikir itu keren banget pernyataan itu ya. Seakan-akan dia tahu bahwa dia akan mati. Seakan-akan dia tahu bahwa dia akan disiksa, dihina, dihancurkan, diremukkan. Seakan-akan dia tahu dia akan dilukai, diejek, diludahi. Seakan-akan dia tahu dia akan dipermalukan di hadapan banyak orang. Tetapi dia berkata bahwa rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Seakan-akan dia sedang berkata begini, kamu akan melihat bahwa aku direndahkan orang, kamu akan melihat aku diejek orang, kamu akan melihat aku dihina orang, kamu akan melihat aku seakan dipermalukan di muka banyak orang. Tetapi kamu akan melihat aku yang sama yang dipermalukan akan menjadi aku yang sama yang diangkat Tuhan kembali. Saya pikir it's wonderful. Pernyataan itu saya pikir hebat. Masalahnya adalah apakah kita bisa mengeluarkan pernyataan yang sama seperti Yesus? Bahwa sekalipun di masa pandemi ini kita dipermalukan, kita diejek orang, bangkrut loh. Kita dihina orang, gak kejadian. Apa yang kamu mimpikan selama ini? Apa nubuatan yang kamu pegang? Visi yang kamu punya? Mana gak kejadian? Everybody laughing at you. Semua orang mentertawakan engkau. Semua orang mengejek engkau. Semua orang berkata, lihat sekarang suami lo ngapain di rumah? Ya, tetapi bisa gak kita berkata sama seperti Yesus? Allah sedang merombak aku. Pada hari yang ketiga, aku akan dibangun kembali. Saya percaya Bapak Ibu ada di antara kita yang hari-hari ini sedang dibangun kembali oleh Tuhan. Ya, kita sedang dirombak kembali oleh Tuhan. Saya percaya ada banyak di antara saudara di rumah yang mengalami perombakan dalam keluarga saudara, dalam rumah saudara. Saudara mau tidak mau harus berhadapan dengan realita yang ada di rumah. Kalau selama ini saudara bekerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, gak tahu keadaan di rumah bagaimana. Sekarang Anda harus berhadapan dengan realita di rumah Anda selama 24 jam. Kalau dulu Anda hanya bertemu anak Anda sesewaktu saja dan memberikan apa yang dia perlukan, sekarang Anda harus bertemu dengan anak bukan cuma untuk apa yang mereka butuhkan, tetapi dengan semua kegilaan anak-anak Anda di rumah. Dan itu membuat kehidupan kita dirombak oleh Tuhan. Dan ada di antara kita yang selama ini mungkin merasa semua berjalan baik-baik saja. Kita merasa kita sudah membangun sesuatu buat masa depan kita. Dan tiba-tiba bangunan itu runtuh. Ketika Allah sedang merombak diri kita, beranikah kita berkata sama seperti Yesus? Rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Bisa gak kita berkata kepada orang-orang, siapapun yang mungkin mentertawakan saudara, mengejek saudara, memandang saudara rendah, dengan berkata, ya, kalau boleh jujur saya bisa katakan sama kalian bahwa saya sedang dirombak oleh Tuhan. Pelayanan saya sedang dirombak oleh Tuhan. Bisnis saya sedang dirombak oleh Tuhan. Mindset saya sedang dirombak oleh Tuhan. Tapi Tuhan yang sama akan membangun saya kembali. Amin. Itulah Tuhan saudara. Kalau iblis tuh dia cuma datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dalam bahasa Inggrisnya to destroy us. Tetapi Allah akan selalu datang dengan rencana terakhir untuk memulihkan kita kembali. Makanya ada satu lagu yang saya suka yang berkata, Restoration, restoration is the will of my Father.
Just believe and receive, it's the will of my Father. Pemulihan itu adalah kehendak Bapa. Percaya dan terima itu. Karena bicara pemulihan itu bergantung kepada perkenanan Allah atas kehidupan kita. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang sementara dirombak, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, saya percaya kita orang-orang yang juga akan mengalami ketika Tuhan membangun kehidupan kita kembali. Coba katakan kepada orang-orang di sebelah kanan sini saudara di rumah dan katakan begini, Mah, Pah, Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Saudara, saya ingin mengajak saudara hari ini untuk merenungkan sedikit tentang Yesus dan mengapa dia bertindak demikian. Dia marah ketika dia melihat bait suci sepertinya dijadikan tempat berjualan. Dalam artian begini, pada masa itu terjadi korupsi, terjadi satu kompromi dan kejahatan di dalam bait suci. Mengapa? Karena orang-orang yang datang mau mempersembahkan korban pada hari raya Paskah, ya dihargai dengan nilai tinggi. Jadi mereka harus bayar lebih untuk bisa menukar uang mereka dengan uang yang memang dipakai untuk membeli korban. Jadi karena nilainya berbeda, di markup lebih tinggi dan akhirnya keuntungan itu mereka bagi-bagikan kepada penjaga bait suci yang lain. Tuhan Yesus berkata, ini kejahatan ini. Kamu mengambil untung dari orang-orang yang dengan tulus mau beribadah. Jadi di tengah-tengah amarahnya, yang kesedihannya yang kudus, dia berkata dalam hatinya, saya gak bisa rubah bait suci ini. Gak bisa. Saya harus naik ke kayu salib. Saya dulu yang harus dirombak. Saya yang harus menanggung semua dosa-dosa, termasuk dosa-dosa korupsi yang ada di bait suci. Baru sesudah itu perombakan di dalam bait suci dapat terjadi. Saudara, di masa seperti ini saya merasa hal pertama yang Allah kerjakan untuk dapat merombak keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, itu tidak dimulai dengan apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang terbaik. Tetapi dengan kita sama-sama berkata kepada Allah, rombak aku lebih dulu. Ketika para pemimpin dirombak, baik itu imam-imam dalam keluarga, suami-suami dalam keluarga, orang tua dalam keluarga. Ketika kita dirombak, maka perombakan terjadi kepada keluarga kita. Terhadap bait suci, terhadap gereja, terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan. So hari-hari ini saya merasa Tuhan sedang memproses, ada begitu banyak orang tua. Ada begitu banyak kepala keluarga sedang mengalami proses, para pemimpin sedang mengalami proses perombakan daripada Allah. Supaya pada akhirnya ketika Allah membangun kita kembali, kita dibangun sesuai dengan cetak biru yang Tuhan mau. Amin. Saudara, masih ada harapan karena Tuhan berkata Dia akan membangun kita kembali. Saya ingin mengajak saudara membaca Yesaya 53. Dan ini satu ayat yang luar biasa karena dikatakan begini. Yesaya 53 ayat 9 sampai 11 menceritakan tentang Yesus. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Wow, saya suka ayat ini. Ayat ini berkata sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang. Bisakah sama-sama hari ini kita berkata dengan iman, sesudah kesusahan jiwaku, aku akan melihat terang. Saudara, saya percaya Allah kita itu memang strict. Dia itu suka memproses, membentuk, mendisiplin orang. Tetapi saya gak percaya dengan Allah yang tak punya pengharapan dan tidak memberikan pengharapan. Saya percaya bahwa di tengah-tengah pandemik di mana orang begitu banyak yang diproses Tuhan, dirombak Tuhan. Tuhan di saat yang sama melepaskan pesan pengharapan. Karena kita ini umat Tuhan, kita anak-anaknya. Tuhan gak akan pernah
melukai kita tanpa menyembuhkan kita. Karena dikatakan dalam Ayub pasalnya yang kelima, dan kalau Ayub yang bilang udah pastilah ya saudara harus ngikut ya. Karena ini orang ngalamin luar biasa sekali. Ayub berkata begini, Ayub 5 ayat 18. Karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. So it's time to rebuild and it's time to be healed. Ini waktu untuk membangun kembali, tapi ini waktu untuk kita disembuhkan dan dipulihkan. Mungkin tanpa sepengetahuan saudara, ada begitu banyak pemimpin di gereja kita yang mengalami kesembuhan, pemulihan. Ya saya nggak bisa cerita banyak, tetapi kalau nanti satu waktu gereja mengadakan sebuah program pemuridan buat saudara, saya ingin mengajak saudara untuk ikut terlibat. It's a very good, ya very good movement. Itu kegerakan yang sangat luar biasa. Ada banyak pemimpin-pemimpin baik perempuan, laki-laki yang dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, para pemimpin melangkah di garis depan, dipulihkan lebih dulu. Saya rindu kalau satu waktu saudara melihat mungkin gereja mengadakan entah acara pemulihan atau pemuridan atau apapun lah. Saya ingin saudara ikut terlibat. Coba yang suami, yang istri, yang di rumah katakan kepada kirinya, lo kudu ikut ya. Amin. Karena saya merasakan itu. Walaupun saya juga baru memulai, tapi I feel good about myself. Dalam artian saya melihat Tuhan menyembuhkan, memulihkan saya dengan luar biasa. Nah saudaraku, yang saya ingin katakan juga adalah begini. Karena ini adalah waktu untuk Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Mau gak kita ikut terlibat dalam rencana Tuhan ini? Saudara bisa dipakai jadi agen Tuhan untuk memulihkan banyak orang. Memulihkan anak-anak. Memulihkan generasi muda. Gereja kita memiliki satu program di Rumah Junior. Di mana kita sedang menolong orang-orang, anak-anak muda, anak-anak kecil. Yang hari ini kehilangan harapan. Yang hari ini mungkin orang tuanya gak bisa menyekolahkan dia. Dan ketika saudara bisa terlibat sebagai orang-orang, agen-agen kesembuhan dan pemulihan. Kita akan melihat kesusahan jiwa kita berakhir menjadi, Alkitab berkata, kamu akan melihat terang. Kamu akan melihat kelegaan. Saya percaya walaupun kita terpuruk, walaupun kita mengalami penderitaan, sekalipun kita sedang mengalami kehancuran, Tuhan selalu menyisakan bagi kita untuk kita bisa bagi berkat buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya ingin bacakan kepada saudara ayat terakhir dalam Yoel pasalnya yang ke-1. Ayatnya yang ke-10. Ya, apa yang terjadi di kitab Yoel adalah sebuah krisis yang sangat berdampak dahsyat kepada kerajaan Yehuda pada masa itu. Jadi saya ingin bacakan buat saudara, ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, para petani menjadi malu. Ya petani ini pebisnis. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima, pohon korma, pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu di antara anak-anak manusia. Lalu Tuhan berkata begini, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mezbah. Masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayan Allahku. Saudara, ketika terjadi krisis di satu bangsa, Tuhan menuntut agar setiap para pemimpin, imam-imam itu untuk lebih dahulu merendahkan diri. Wow, saya pikir emang apa dampaknya? Bukankah yang harus maju ke depan lebih dulu itu para pemikir? Dengan strateginya. Gimana caranya di bangsa kita sedang ngalamin krisis? Gimana caranya kita buat program-program untuk bisa memperbaiki perekonomian bangsa kita? Bukankah yang maju pertama harusnya para pemikir? Kenapa yang maju pertama harus malah Tuhan suruh para imam, para pelayan, dan orang-orang yang melayani Allah? Karena Tuhan tahu bahwa rencana pemulihannya yang Tuhan ingin genapi tidak dimulai dengan apa yang manusia bisa rancang, tapi dimulai dengan apa yang Tuhan akan rancang. Saudaraku, ada begitu banyak hal yang terjadi di bangsa kita.
Dan kita sama-sama percaya bahwa kalau gereja nggak bisa membawa pemulihan buat bangsa, nobody can. Ini perkataan seorang hamba Tuhan, Peter Wagner. Dia berkata, almarhum Peter Wagner, dia berkata, kalau gereja nggak bisa mengubah satu bangsa, nggak ada yang bisa. Kalau gereja nggak bisa bawa pemulihan atas satu kota, nggak ada yang bisa. Dan kalau gereja nggak bisa membawa pemulihan buat keluarga demi keluarga, nggak ada yang bisa. So itu dimulai dari kita. Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, untuk menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Dan untuk berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Saudara, saya adalah orang yang mengalami perombakan luar biasa. Dan saya bisa dengan jujur mengakui bahwa saya bersyukur mengalami itu. Saya percaya saudara di rumah sudah pernah mendengar kesaksian saya ketika saya kena COVID-19. Saya izinkan saya tutup khotbah saya dengan kesaksian ini. Saya marah, kecewa, dan saya sangat-sangat merasa dipermalukan oleh Tuhan. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya perkatakan, tindakan-tindakan yang saya lakukan, itu gak berguna sama sekali. Sampai tiba-tiba Tuhan berkata sama saya lewat firman-Nya, nak, terkadang aku harus mengecewakan kamu, supaya kamu dewasa. Dan akhirnya saya ngerti. Saya berulang kali mengecewakan anak saya, saudara, dalam arti positif. Saya punya seorang anak usia 5 tahun yang sering kali saya kecewakan. Bukan dengan tindakan yang buruk, tapi dengan keputusan-keputusan saya. Apa yang dia minta gak saya kasih. Apa yang dia harapkan gak saya penuhi. Sekali waktu anak saya bilang begini, karena dia suka nonton di YouTube, dia suka nonton si Ryan itu. Entah ada apa dia anak saudara yang suka nonton YouTube, nonton si Ryan tuh. Si Ryan sama papa mamanya tuh suka main. Seru banget. Jadi anak saya ini bilang begini, Daddy Mami gak seperti papa mamanya Ryan. Papanya mamanya Ryan bisa diajak main. Saya sama istri saya akhirnya ketawa. Terus kami bilang begini, kalau ada yang mau bayar Daddy Mami main, mau dibayar. Mau Daddy Mami main, tapi dibayar. Kalau main gak dibayar, Daddy Mami mikir. Gitu ya. Tapi apa sambil bercanda. Jadi dalam artian anak saya berharap saya seperti papa mamanya Ryan. Yang dia tidak tahu adalah perjuangan orang tuanya untuk membesarkan dia. Yang dia gak tahu rencana orang tuanya buat masa depan dia. Yang dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak hal yang sudah kami korbankan buat dia. Dan yang dia keluhkan cuma satu, kenapa kami gak seperti orang tua Ryan. Saudara, pernah tidak kita mengharap Allah kita seperti Allah orang lain? Kita berharap, kita berkata, kenapa Tuhan yang lain gak kena COVID, kenapa gue kena COVID? Yang lain gak bangkrut, kenapa gue bangkrut? Yang lain gak stres, kenapa gue stres? Yang lain gak susah, kenapa gue susah? Tetapi kalau kita mulai berpikiran begitu, kita gak akan pernah dewasa. Dalam artian, Allah akan mengecewakan kita dalam perjalanan hidup ini. Supaya dia bisa merombak pengenalan dan pola pikir kita tentang Tuhan. Dan saya dengan sukacita bisa berkata begini. Kalau ada orang-orang yang melewati masa pandemi, gak ngalamin apa-apa, saya turut bersukacita dengan orang itu. Kalau ada orang yang melewati masa pandemik, bisnisnya gak bangkrut, saya bersyukur. Saya turut bersukacita dengan orang itu. Kalau ada orang yang melewati masa pandemik ini dan happy-happy saja, dia masih punya segalanya, saya turut bersukacita dengan orang itu. Biarlah dia mengenal Allah lewat cara Allah memperlakukan dia. Dan biarlah saya mengenal Allah lewat cara Allah memperlakukan saya. Yang saya tahu adalah God is always good. Amin. Jadi kalau Allah memperlakukan saudara berbeda dengan yang lain, it's okay. Karena cara Tuhan untuk membawa kita mengenal Dia itu berbeda-beda. Tapi mau gak hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dirombak. Dan aku mau dibangun kembali. Aku mau dilukai. Tapi aku mau disembuhkan juga. Saudaraku, biarlah hari ini kita semua dikuatkan, diteguhkan, dimotivasi oleh firman. Dan biarlah setiap kita semua hari ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus berkata, Engkau adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya Tuhan sedang membangun dan memulihkan hidupnya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Biarlah berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, berkat dari Allah Bapa, sukacita, pengharapan dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami. Tuhan berikan pengharapan yang lebih, sehingga semangat yang patah kau gantikan. Ada pemulihan, ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin.